Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Azkia. Saya dari kelas C123 S1 Informatika. Di sini saya akan menjelaskan tugas PBO pertemuan. Baik, langsung ke intinya saja. Yang pertama ada definisi. Ini soal yang pertama, soal satu. Maaf. Ini soal satu. Langsung saja. Yang pertama ada kelas mahasiswa. Ya, ini kelas mahasiswa ini digunakan untuk menginisialisasi atribut privat yang mana di dalamnya ada nama, umur, IPK. Ketika objek dibuat, parameter nama, umur, dan IPK diisi dengan nilai yang diberikan saat membuat objek Python. Lalu yang kedua tuh ada getter ya. Getter itu dibuat untuk mengakses atribut privat nama. Lalu ada setter juga untuk mengubah nilai atribut nama. Lalu ada kode yang property def umur, terus umur setter. If umur lebih dari 18, self umur sama dengan umur, else jika tidak, print umur mahasiswa minimal 18 tahun. Getter dan setter umur, getter mengembalikan nilai umur, setter memeriksa validasi umur harus lebih besar sama dengan 18. Jika tidak valid, pesan error dicetak Python. Lalu ada property def IPK, self return self IPK. Nah, lalu ada IPK setter juga, def IPK, self IPK, if 0 lebih kurang dari sama dengan IPK, kurang dari sama dengan 4, self IPK dengan IPK, else print IPK harus di antara 0 hingga 4. Lalu getter dan setter IPK. Getter mengembalikan nilai IPK, setter memeriksa validasi IPK harus di antara 0 hingga 4. Jika tidak valid, pesan error dicetak. Lalu selanjutnya ada def tampilkan info. Yang mana def tampilkan info ini digunakan untuk mencetak informasi mahasiswa ke terminal, yaitu ada nama, umur, IPK. Selanjutnya ada input data awal. Input data awal yaitu yang mana di dalamnya ada nama, input, masukkan nama mahasiswa, mengambil input nama dari pengguna. Lalu di sana juga ada perulangan, while, jika umur mohon maaf, umur sama dengan integer input, masukkan umur mahasiswa minimal 18 tahun. If jika umurnya kurang dari 18, maka print umur mahasiswa minimal 18 tahun. Coba lagi. Else, break, except value error. Print umur harus berupa angka. Coba lagi. Lalu ada validasi umur. Input umur harus berupa angka atau integer. Jika pengguna memasukkan nilai non-angka, akan muncul pesan error yang dan diminta input ulang. Umur harus lebih besar sama dengan 18. Jika tidak valid, pesan error diberikan. Lalu ada while true. Jika input IPK harus berupa angka, desimal atau float. IPK harus di antara 0 dan 4. Jika tidak, pesan error akan diberikan. Lalu yang ketiga ada membuat objek mahasiswa. Mahasiswa sama dengan mahasiswa, nama, umur, IPK. Membuat objek mahasiswa menggunakan nilai yang diinputkan. Lalu ada yang 4, menampilkan informasi awal. Print informasi mahasiswa yang dimasukkan. Mahasiswa.tampilkan info. Informasi awal mahasiswa dicetak menggunakan metode tampilan info. Lalu yang kelima ada update data mahasiswa, yaitu kodenya sebagai berikut. Yang ini update data mahasiswa. Yang pertama ada
Selanjutnya ada update umur, meminta input untuk umur baru dengan validasi yang sama seperti sebelumnya. Jika tidak valid, setter mahasiswa umur dipanggil untuk memperbarui nilai umur. Lalu juga ada update IPK, meminta input untuk IPK baru dengan validasi yang sama seperti sebelumnya. Jika valid, setter mahasiswa IPK dipanggil untuk memperbarui nilai IPK. Lalu yang terakhir ada menampilkan informasi setelah perubahan. Menampilkan informasi setelah perubahan, yaitu kodenya yang ini. Informasi terbaru mahasiswa dicetak setelah perubahan pada atribut umur dan IPK. Oke, kita runkan. Dalam tampilan output, masukkan nama mahasiswa, kita contohkan saja seperti di contoh soalnya, sebentar. Kita masukkan nama Ali. Nah, lalu masukkan umur mahasiswa 20. Lalu IPK-nya 3,5. Oke, informasi mahasiswa yang dimasukkan nama Ali, umur 20, IPK 3,5. Lalu di sini ada update data mahasiswa. Kita lakukan perintah dari soalnya yang nomor 2. Coba ubah menjadi 17 umurnya. Kita ubah menjadi 17, maka ada pemberitahuan umur mahasiswa minimal 18 tahun. Kita ganti saja jadi 18. Lalu IPK-nya 4,2 yang dari soal itu 4,2. Nah, IPK harus di antara 0 hingga 4. Jadi kita harus menginput nilai dari antara 0 hingga 4. Yaitu coba kita masukkan 4,00. Oke, hasilnya akan seperti itu. Baik, selanjutnya adalah soal yang nomor 2. Yaitu yang pertama, deklarasi dan konstruktor kelas mobil. Yaitu bagian ini, kelas mobil. Ini adalah metode konstruktor yang dipanggil saat objek dibuat. Lalu ada atribut privat, model, tahun produksi. Diawali dengan 2 garis bawah untuk membatasi akses langsung. Atribut harga sewa per hari diatur menggunakan setter untuk memvalidasi nilai minimal 100.000. Lalu di situ ada parameternya, model sama model mobil, tahun produksi, tahun pembuatan mobil, harga sewa per hari, harga sewa mobil per hari. Yang kedua ada jetter dan setter untuk atribut model. Yang ini yang itu jetter add property mengambil nilai model, sedangkan model setter mengubah nilai setter. Memastikan pengelolaan atribut privat menggunakan akses yang aman. 3 ada jetter setter untuk atribut tahun produksi, yaitu yang ini. Sama seperti model, tahun produksi juga memiliki jetter dan setter. Tujuannya adalah menjaga kontrol terhadap atribut privat. Dan yang keempat ada jetter dan setter untuk atribut harga sewa per hari. Jetter mengambil nilai harga sewa per hari, sedangkan setter memvalidasi bahwa harga minimal adalah 100.000. Jika tidak mematuhi, pesan kesalahan akan dicetak. Lalu yang kelima ada metode tampilkan info, yaitu metode tampilkan info ini menampilkan informasi mobil, model, tahun produksi, dan harga sewa per hari. Selanjutnya ada input pengguna, input data dari pengguna. Di dalamnya juga ada perulangan, yaitu input model meminta pengguna memasukkan nama model mobil, input tahun produksi,
Validasi tipe data menggunakan try except untuk memastikan hanya angka yang diterima. Lalu ada input harga sewa per hari, validasi bahwa harga sewa minimal 100.000. Mengatasi kesalahan input non angka dengan try except. Selanjutnya ada membuat objek dan menampilkan informasi awal, yaitu yang ini mobil. Membuat objek mobil dari kelas mobil dengan data yang telah divalidasi. Menampilkan informasi awal mobil menggunakan metode tampilkan info. Lalu selanjutnya ada memperbarui harga sewa, yaitu dari print update harga sewa yang ini per hari, yaitu meminta pengguna memasukkan harga sewa baru. Validasi harga minimal 100.000 dan tipe data angka. Jika valid, setter pada harga sewa per hari akan mengubah nilai atribut di dalam objek. Dan terakhir, yaitu menampilkan informasi setelah perubahan. Yang ini, yaitu menampilkan informasi mobil setelah harga sewa diperbarui. Coba kita run. Di sini ada kita memasukkan nama mobil, model mobil sesuai yang tertera di dalam soal, yaitu Toyota Avanza. Enter. Tahun produksinya 2020. Harga sewa per harinya 350.000. Oke, kita enter. Nah, keluar hasil seperti itu. Sekarang kita update harga sewanya. Sesuai dengan nomor yang poin yang nomor 2, coba ubah harga sewa per hari menjadi minimal lebih kurang dari 100.000. Coba kita masukkan 50.000. Nanti akan keluar harga sewa per hari harus minimal 100.000. Ada pemberitahuan seperti itu. Coba kita masukkan 100.000 saja. Nah, sudah bisa keluar informasi. Model Toyota Avanza, tahun produksi 2020, harga sewa per harinya 100.000. Baik, sekian penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.